Hai pendengar semua, salam Kobis Merajut Sastra. Pada Ramadan 2022 kali ini, Kobis Merajut Sastra akan menemani kalian dengan rangkaian cerpen selama sebulan penuh. Setiap cerpen akan dibuat berseri dalam 2-3 bagian. Tujuannya agar pendengar tetap bisa mendengarkan kisah-kisah sastra di sela-sela rangkaian ibadah Ramadan. Selamat mendengarkan. Topeng di Meja Bupati, karya Iman Suwongso. Bagian 1. Bagaimana akhirnya satir bisa membuat topeng tidak perlu diceritakan di sini. Dan bagaimana bisa banyak orang tahu kalau ia bisa membuat topeng, tidak banyak orang yang tahu. Semua orang yang datang kepadanya untuk dibuatkan topeng, selalu alasannya satu, untuk dijadikan piandel bagi dirinya. Satu di antara orang yang minta dibuatkan topeng adalah sahabatnya waktu kecil di kampung. Namanya Basuki. Mereka cukup lama tidak bertemu. Awal perpisahan mereka ketika Basuki masuk SMP di kota dan indekos di sana. Satir mulai mengembara dari satu pelosok ke pelosok, dari desa ke desa, ikut siapa saja yang memungutnya jadi anak asuh. Ya, harus dikatakan, ia yatim piatu sejak umur 1 tahun. Jadi, kalau dihitung, sudah sekitar 40 tahunan mereka tidak bertemu. Seperti tamunya yang lain dari kota, Basuki datang naik mobil, turun di pinggir jalan sana. Kemudian jalan kaki 500 meter ke rumah Satir. Yang lebih tepat dikatakan gubuk itu. Satir hampir tidak mengenal Basuki karena wajahnya begitu bersih dan rasanya umurnya seperti lebih muda dari Satir. Baru ketika Basuki menyebut desa mereka berasal, Satir ingat siapa yang datang. Sementara Satir memelihara kekagumannya, Basuki bicara bagaikan air bah tumpah ruah. Dia cerita perjalanannya. Aku aktif di organisasi pemuda di bawah naungan sebuah partai politik sejak aku jadi mahasiswa. Ini yang mengantarku jadi ketua partai di tingkat kota madya. Kesibukanku kian padat, ya yang banyak bertemu dengan penggede-penggede negeri ini. Namun cita-citaku belum luntur, seperti ketika aku katakan kepadamu waktu mandi di sungai dulu. Bagaimana tetangga kita yang berdinding gedek jadi gedong, jalan makadam jadi aspal mulus. Ya, aku ingin mewujudkan Toto Tentrem Kertoraharjo. Satir masih mengagumi Basuki. Aku sowan kesini mau minta restumu. Aku ini orang apa, Mas Bas? Satir celingkuhan. Kamu sudah terlalu kondang untuk didengarkan. Aku ini mencalonkan bupati. Aku juga sudah dinasehati tim suksesku. Pemilihan bupati ini permainan yang setiap calonnya pasti gak lombo. Tolong buatkan aku topeng untuk sikep. Basuki pamit pulang. Tak lupa salam tempel sekepok uang dalam amplop. Satir menolaknya. Basuki memaksanya. Satir mengembalikan lewat ajudan Basuki. Oleh ajudan Basuki dikembalikan pada istri Satir. Istri Satir melungu. Begitu baiknya Basuki. Berhari-hari Satir belum menemukan bentuk topeng yang akan digarap. Ia ingin membuat topeng yang terbaik untuk Basuki. Topeng yang dilihat bisa menyenangkan. Juga topeng yang menggambarkan watak yang baik pula.
Ia bayangkan Raden Gunung Sari yang kerap dimainkan dalam wayang topeng Malangan. Tokoh yang senantiasa mempertahankan kebenaran. Tokoh yang senantiasa dinasihati Potrojoyo. Juga terlintas Krishna, tokoh dalam wayang kulit yang cerdas dan memiliki sifat dewata. Ya, perpaduan yang menggiurkan. Ketika satir sudah mulai memegang pangot dan siap meraut kayu, wajah ideal yang ia bayangkan berubah. Tokoh siapa lagi ini? Satir tidak bisa meneruskan mengerjakan topeng ini. 3 hari sebelum pemilihan bupati, Satir sudah bisa memastikan tokoh untuk Basuki. Dalam benaknya tidak berubah lagi. Tokoh Panji Asmoro Bangun, pejabat Jenggolo Manik dalam cerita wayang topeng Malangan. Raja yang disegani, adil dalam tindakannya, dikdaya dalam menghadapi lawan-lawannya. Satir mengerjakan topeng ini dalam 3 hari terus-menerus dan selesai menjelang detik-detik pemilihan bupati. Basuki memenangkan pemilihan bupati. 5 hari setelah pemilihan, ajudan Bupati Basuki datang. Bapak berharap panjenengan rawuh dengan membawa topeng pesanan Bapak. Karena Satir memang sedang menganggur, ia berangkat mengantar topeng Bupati Basuki bersama ajudannya. Meskipun Basuki teman kecilnya, perasaan bergemuruh juga. Ia membayangkan Basuki bersama istri dan keluarganya akan menyambutnya dengan hangat. Pastilah istri Basuki cantik. Kalau ada teman-temannya, Satir akan diperkenalkan sebagai temannya waktu kecil. Bangga juga rasanya, orang desa seperti Satir memiliki teman bupati. Dadanya seperti membusung mengatakan, "Nih, sahabat masa kecil Bupati Basuki." Di rumah Basuki banyak sekali tamu. Ada pentolan-pentolan partai yang mendukungnya, ada dari gubernuran, juga ada orang dari pusat. Banyak orang, sampai rumah Basuki tidak cukup. Oleh ajudan Basuki, Satir disuruh menunggu di halaman belakang, di bawah pohon mangga dekat dapur. Ia diberi 1 kotak kue dan 1 gelas air mineral. Minumannya ia sedot sedikit-sedikit sampai habis setelah 2 jam menunggu. 2 potong kue juga habis pada 1 jam berikutnya. Satir mulai gerah. Kekagumannya melihat tamu-tamu Basuki berubah menjadi gelisah. Untung saja ajudan Basuki datang tak lama kemudian. "Pak, Bapak mohon maaf, tidak bisa menemui Bapak." "Tidak apa-apa. Kalau begitu," kata Satir tahu diri. "Ya Pak, topeng itu disuruh menitipkan kepada saya." Topeng Bupati Basuki yang ia bungkus dengan kain putih diserahkan kepada ajudan Basuki. Ajudan Basuki kembali dengan membawa kue dalam kotak, dalam tas plastik, dan seamplop uang diberikan kepada Satir. "Tidak usah repot-repot begini. Bawa saja Pak, ini bekal untuk Bapak pulang. Saya hanya bisa mengantar Bapak sampai terminal."